Ada yang tahu data pendek. Jadi di cerpen itu ada 5. Yang pertama yaitu membayar jasanya dibayar sekali saja. Baru yang kedua yaitu tokohnya sedikit. Biasanya berisi tentang 1 atau 2 tokoh dalam satu itu kan. Baru yang ketiga ialah menceritakan suatu kejadian saja. Baru yang keempat biasanya cerpen itu biasanya sangat mudah dimengerti. Baru yang terakhir yaitu ada pesan moral yang bisa dipelajari dalam isi cerpen tersebut. Kemudian unsur-unsur cerpen ada yang tahu? Nah, unsur-unsur cerpen. Udah. Ini ibu bacakan ya, tapi kalian nanti boleh mulai. Kalau nggak katakan nggak boleh. Dengarkan, jangan ada ulangan lagi ya. Baiklah, tulislah pengertian cerpen. Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Cerpen adalah cerita yang isinya singkatan. Cerpen adalah isinya berupa singkatan dan hanya menceritakan satu kejadian saja. Cerpen bisa tentang kehidupan sehari-hari. Cerpen bisa kehidupan sehari-hari. Bisa tentang kehidupan sehari-hari. Tentang kehidupan sehari-hari. Sudah seperti persahabatan, Sehari-hari. keluarga, Ulangin deh tuh. Ketinggalan. atau petualangan. Bisa jadi tentang keluarga. Sudah. Bisa jadi tentang keluarga. Ciri-ciri cerpen. Boleh, yang pertama. Dulu kan. Pendek, Buat di bawahnya ciri-ciri cerpen. huruf, Ciri-ciri. bisa dibaca sekali. Bisa dibaca sekali. Baru huruf. Yang kedua. Bisa dibaca sekali. Udah yang kedua, tokohnya sedikit, bukan huruf, biasanya hanya 2 sampai 3 orang. Tokonya sedikit. Tokonya sedikit. Bukan huruf. Biasanya hanya terdapat 2 atau 3 orang. Biasanya terdapat. Bisa. Baru yang ketiga, Bertiga. menceritakan suatu kejadian saja. Menceritakan satu kejadian saja. Baru yang berapa sekarang? Empat. Bahasanya mudah dimengerti. Bahasanya mudah dimengerti. Baru yang terakhir, ada pesan moral. Tunggu kakak. Baru buat lagi unsur-unsur cerpen. Unsur. cerpen. Cerpen ini mempunyai Di bawah aja. Cerpen ini mempunyai bagian-bagian penting, yaitu yang pertama
kedua, hewan. Orang atau hewan Baca. yang ada di dalam tulisan. Yang kedua yaitu rata. Hubungannya rata, tempat, waktu, dan hubungan cerita. Tempat, waktu, dan hubungan cerita. Mana yang ngajak banget? Tempat, waktu, dan susunan cerita. Udah. Yang ketiga yaitu alur. Ya, alur. Bawahnya jalan cerita dari awal sampai akhir. Tema, T-E-T-M-A, tema merupakan ide utama atau pokok. Merupakan ide utama atau pokok cerita. Misalnya persahabatan, kejujuran, keberanian. Yang terakhir yaitu ada pesan moral. Yang kelima, pesan moral. Nanti ditanya. Buat aja bawahnya pesan moral. Yaitu pelajaran yang bisa diambil Yaitu pelajaran yang bisa diambil setelah membaca cerita. Yang bisa diambil setelah membaca cerita. setelah membaca. Kemudian yaitu contoh dari contohnya contoh dari cerpen. Udah, kan? Selesai semuanya? Apa yang bersedia membaca? Enggak. Cepatlah baca yang kuat. Tak pendek. Teh du catatan, mesin du catatan. Misalnya yang satu, kan tadi udah nulis. Jadi ibu tanya, kalau dia yang bisa jawab, jadi yang sekarang, tadi kan kita udah membahas tentang cerpen, ya. Baru sekarang kita membahas tentang one day one page. Ada yang tahu nggak itu one day one page? Jadi, hah? Jadi one day one page itu gerakan satu hari satu halaman, gerakan membaca dia. Tapi dalam satu hari itu satu halaman. Biasanya one day one page ini digunakan kayak dalam materi cerpen. Jadi dia ini kan besok, cuma besok kita kan membahas tentang cerpennya. Jadi ini kakak bagikan. Jadi besok itu kita sebelum mulai belajar kita membaca cerpen ini. Ya. Besok kita ngapain? Baca Cerpen. ya, jadi yang pelajaran kita hari ini yaitu ada salah ibu minta maaf, ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi Matikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.